Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulum fidaraini amin. Qol al mas'alatus sadisatu fil ittiba'i, halaman 58 ya. Masalah yang keenam yaitu ittiba. Pokok bahasan yang keenam ittiba. Al ittiba itu qabuli qaulil qaili wa anta ta'lamu hujjatahu ya. Ittiba artinya menerima perkataan orang yang berkata dan engkau tahu hujahnya ya, alasannya gitu. Wa huwa ma'murun bihi, ittiba itu diperintahkan. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikri jika kalian tidak mengetahui. Ayat 16 surah An-Nahl ya. Ay fas'alu an ilmihim minal kitabi wa sunnati. Artinya bertanyalah kalian tentang ilmunya dari kitab dan as-sunnah. La an ra'ihim al-bahas ya, bukan tentang pendapatnya ya. Li'anal ma'mur bisu'alihim ahla zikri ya. Li'anal ma'mura bisu'alihim hum ahlu zikri. Karena yang diperintahkan untuk bertanya kepada mereka itu adalah kepada ahli zikri. Wa zikruhuna, dan az-zikru yang dimaksud di sini huwa kitabullah ta'ala, yaitu kitab Allah dan wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ghairahuma, bukan kepada ahli yang lainnya, bukan kepada ahli Al-Quran dan as-sunnah. Li'anna hadhihi syari'atal mutahhirata, karena sesungguhnya syariat yang nampak di sini, yang dimaksud di sini, munculnya imma minallahil alimil hakim, itu bisa jadi yang dimaksud adalah dari satu hal, dia itu dari Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan maha adil. Wa zalika huwal Qur'an al-Karim, dan ini adalah Al-Quranul Karim. Au min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanal muradu, maka adalah yang dimaksud bi ahla zikri, dimaksud dengan ahli zikri ini adalah ahlul Quran wa sunnah, ahli Al-Quran dan as-sunnah. Jadi kita baca apa dulu ya? Baca dulu ya sampai semuanya ya. Ini tentang ittiba. Kemudian kita lanjutkan kepada al-mas'alatus sabi'atu fit taqlidi. Masalah yang pokok bahasan yang ketujuh fit taqlidi, dalam masalah taklid. At-taqlidu lughatan, taklid secara bahasa itu ma'khuzun minal qiladah, dari al-qiladah allati yuqlidu ghairahu biha, yang ngikutin pada yang lainnya.
ngikutin di sini artinya beda dengan ini ya, manut, gimana ya, manut lah gitu ya, ngikutin apa adanya ya, ngikutin apa adanya, nah gitu. Kalau ittiba kan mengikuti. Wastilahan, dan menurut istilah qabul qaulil qail wa anta la ta'lamu hujatahu, menerima pembicaraan seorang penutur dan kamu tidak tahu alasannya. Ya. At-taqlidu mazmumun, taklid itu jelek. Ya. Qala Allah, artinya dicela ya. Taklid itu dicela. Qala Allah Ta'ala fi zimil muqallidina, ya. Allah telah berfirman mencela orang yang taklid, suka taklid. Wa idza qila lahu tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah telah turunkan, mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan atasnya dari bapak-bapak kami, walaupun bapak-bapak mereka itu tidak berpikir sedikit pun dan tidak mendapatkan petunjuk. Al-Baqarah ayat 170. Wa qala jalla sya'nu, dan telah berfirman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar dan ruhban, rahib-rahib dan para pendeta itu sebagai arbab. Arbab itu artinya Tuhan selain Allah. At-Taubah ayat ada 31. Wa qad fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah menafsirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata, ayat ini, alama rawahu Ibnu Abi Hatim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hatim. Kilan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akanu ya'budunahum, apakah mereka ini menyembah para rohib dan para pendeta itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam la, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Walakin yuhilluna lahum al-harama fayuhillunahu, ya, tetapi mereka itu menghalalkan bagi mereka yang haram. Kemudian yang yang taklid itu menghalalkannya. Wa yuharimuna alaihimul halala fa yuharimunahu. Kemudian si para pendeta dan rohib itu mengharapkan yang halal, maka kemudian mereka mengharamkan. Fasara bidzalika arbaban, makalah jadi mereka itu jadi seperti arbaban, sesembahan, Tuhan mereka. Ya. Kita lanjutkan dulu. Aqwalul a'immatil arba'ati fit taklidi, pendapat para ulama yang empat, para imam mazhab yang empat tentang jeleknya taklid. Qala Imamu Abu Hanifah, telah berkata Imam Abu Hanifah, in kana qaulu yukhalifu kitaballahi wa khabara Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli, jika adalah perkataanku, pendapatku itu menyelisihi kitab Allah dan Rasul dan sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, maka tinggalkanlah pendapatku. Wa qala Imamu Malik, dan berkata Imam Malik, kuluna rodun wa marludun illa hibahadzal qabri, ya. Setiap kami ini menolak dan ditolak, ya, kecuali yang ada di kuburan ini, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Imam Syafi'i, dan telah berkata Imam Syafi'i, masalul laziyat lubul ilma bilah hujatin kama salih hatibin lailin yahmilu hazamatan wa fihi af'a taluzuhu wa huwa la yadri.
Perumpamaan orang yang mencari ilmu tapi nggak pakai hujah, nggak tahu hujahnya, seperti orang yang mencari kayu bakar malam-malam, membawa seikat kayu bakar dan di situ ada ular. Ular itu mencateknya, menggigitnya, tapi dia tidak tahu. Wa qala Imam Ahmad Ibnu Hambal, dan telah berkata Imam Ibnu Hambal, la tuqalliduni wa la tuqallid malikan wala sauriya walal auza'iyya wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepadaku, jangan juga taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Sauri, jangan taklid kepada Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil dasar-dasar hukumnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pokok bahasan yang sangat penting bagi kita ya, berkaitan dengan sikap kita sebagai orang Islam ya. Kaitannya bagaimana kita ini beragama ya. Kalau sebagai mujtahid jauh dah kita ya. Karena mujtahid, ijtihad itu banyak syaratnya. Nah, kita ini mungkin dalam beragama posisinya adalah ittiba. Ya. Ittiba itu artinya apa? Mengikuti. Ya, di sini apa yang dimaksud ittiba ya? Ittiba itu artinya kita menerima suatu pendapat, tapi kita tahu hujahnya, alasannya. Itu. Misalnya kita ngikut kunut, misalnya yang kunut ya. Kita kalau subuh kunut. Nah, kita tuh bukan cuma sekedar ngikut aja, tapi kita tahu hujahnya kenapa Imam Syafi'i itu kunut misalnya. Atau yang yang enggak kunut. Atau terawih 2-3 gitu kan. Kita bukan cukup sekedar aja. Kenapa ke terawih 2-3? Ya emang dari sononya begitu. Nah, bukan begitu. Sikap orang yang ittiba tuh, tahu dia amalnya 23 rakaat, tapi dia tahu dasarnya tuh begini, bla 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 bla. Itu namanya ittiba. Nah, ittiba ini disuruhnya dasarnya ada ayat Al-Qur'annya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikri, artinya orang yang paham Al-Qur'an dan Sunnah, jika kalian itu enggak tahu. Itu artinya apa? Di sini kita kudu belajar. Nah, kita bisa mencapai derajat ittiba itu kalau kita belajar, ngaji gitu. Ya, jadi di sini kita disuruh untuk bertanya kepada ahli zikri, kepada ahli-ahlinya, kepada para ulama. Itu bukan cuma sekedar kita ikut aja. Ya emang udah di sononya begitu ya begitu aja. Itu ya ittiba tuh. Ini ittiba ini akan bersambungan dengan sikap yang kedua, yaitu yang disebut taklid. Taklid ini kita mengambil menerima sebuah pendapat dalam masalah agama dan kita nggak tahu dasar-dasarnya. Kayak misalnya, kenapa kunut? Ya di kampung saya emang pada kunut gitu. Kenapa lagi? Tadi lah masalah tarawih. Kenapa tarawihnya 2-3? Ya udah biasa gitu ya. Itu tidak cukup jawabannya. Ya. Enggak, maksudnya bukan itunya, bukan masalah merubahnya, bukan masalah merubahnya. Nah, kita beramaliyah tersebut, kita tahu kenapa saya mengamalkan tarawih 23 rakaat, karena berdasarkan kitab yang saya pelajari begini. Kenapa Kang Iman kunut? Karena berdasarkan kitab Fathul Qorib begini. Itu namanya ittiba.
Kalau ya emang dari sononya begitu, saya ikut gitu kan. Itu namanya taklid. Taklid ini mazmumun, jelek, dicela gitu. Kenapa? Karena Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 170 itu bilang wa iza berfirman wa iza qila lamuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka ini adalah orang Quraisy ketika itu, ikuti apa yang Allah turunkan, maksudnya ngikuti Al-Qur'an. Ini orang musyrik bilang, kami mah cukup mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Walaupun nenek moyangnya itu kagak berpikir dan tidak mendapatkan petunjuk begitu. Artinya apa? Di sini poinnya ngikut aja tuh. Kalau kata orang Sunda mah tuturut munding. Ya, di Banten ada nggak ada istilah tuturut munding? Tuturut munding kalau kata orang Sunda, yang ngikut aja. Nggak tahu. Kalau bahasa Indonesia tuturut munding apa? Ngikut kayak kebo kan begitu. Dituntun ke sono ya ikut aja, disuruh dituntun ke apa namanya ke kali suruh diguyangin ya ikut aja, udah habis digoyang diangkat dibawa lagi ke inian ke bulakan suruh makan ikut aja gitu, makanya disebut tuturut munding. Nah kita orang Islam itu jangan tuturut munding, kita walaupun namanya adalah pengikut, tapi pengikutnya ini harus bukan kritis ya, harus tahu dasar-dasarnya kenapa begini, kenapa begitu. Orang yang taklid biasa itu malas, gitu. Ya udah begitu, justru ajak ngaji kagak mau, ada aja alasannya. Sibuk lah, lah. Ya kita mah belajar agama emang udah dari orang tuanya kayak begitu aja, udah nggak usah pakai dirobah-robah. Iya, lebas itunya benar gitu ya, kita namanya ikut orang tua, tapi kita orang tua juga harus tahu dasar-dasarnya kenapa begini, kenapa begono begitu, jangan asal ikut-ikutan aja begitu. Disitulah kita pentingnya ngaji gitu. Gak usah katanya ngaji pakai sejarah ngaji kitab kuning kebangetan ketinggian bagaimana, justru di situ perlunya kita supaya nggak jadi pengikut buta, tahu dasarnya, bukan taklid buta. Kita tahu bahwa kenapa kita begini, karena dasarnya begini, begitu ya. Dan perkataan kita sekarang banyak. Iya. Apa yang ada orang tua. Ya. Sekarang sering terdengar. Ya, jangan begitu. Kita tetap harus tahu dasar-dasarnya gitu. Karena apa? Ada perkataan juga bahwa amal yang tanpa ilmu mardudatun latuk balu. Sholat aja nggak tahu belajar ilmunya nggak tahu kudu bagaimana takbiratul ihram, fatihahnya kudu bagaimana, rukun sholatnya berapa dan sebagainya, apa yang sunnah, apa yang rukun gitu. Kalau kita sekedar tunggang-tungging aja, khawatir mardudatun latuk balu. Mardudatun ditolak, latuk balu tidak diterima. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Itulah pentingnya ilmu tuh begitu. Nah, satu hal yang ya oleh banyak kita tuh dilalaikan tentang pentingnya ilmu. Padahal tuh wahyu pertama itu apa? Iqra, bacalah. Bukan cuma ikutlah, bukan, bacalah gitu. Ya ilmu artinya segala baca, itu artinya Iqra itu adalah simbol dari ilmu pengetahuan. Ingat, ajaran Islam itu ajaran yang rasional. Jadi dia harus diuji secara rasional, pakai ilmu. Rasionalitas itu kan dasar ilmu. Keimanan kita, ajaran-ajaran kita tuh beda dengan ajaran agama-agama lainnya. Ya, kalau agama yang lainnya udah cukup iman, ini masalah iman.
1 ditambah 1 itu 1 ditambah 1 tambah 1 itu 3. Ya, bukan 1 tambah 1 tambah 1 jadi tetap 1. Orang lain kan bilang begitu. 1 ditambah 1 tambah 1 tetap 1. Kenapa? Ini masalah iman, bukan masalah rasional begitu. Kan kita kan nggak begitu. Ya, jadi artinya pesan yang paling pokok dari agama kita itu adalah ilmu gitu. Nah, di sini para ulama sangat mencela sikap turut munding itu sifat taklid itu. Itu pertama adalah perkataan dari Abu Hanifah yang mengatakan kalau perkataanku ini, pendapatku ini menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah maka tinggalin. Itu tuh Abu Hanifah. Jadi jangan nurutin aku, ikutinlah apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau memang salah, ya salah. Jangan sekedar ikut aku, kira-kira gitu. Nah, Imam Malik berkata, tiap kita ini ditolak kecuali Nabi Muhammad gitu. Atau kemudian perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengumpamakan orang yang mencari ilmu tapi enggak tahu dasar-dasarnya, hujah-hujahnya, seperti orang yang nyari kayu bakar tengah malam hari itu, dia membawa membawa kayu bakar, dan di situ ada ular, ularnya gigit. Kalau kata orang Jakarta mah dicatek ular, tapi dia nggak tahu. Dan berkata Imam Ahmad bin Hambal, janganlah kalian itu taklid kepadaku, taklid kepada Imam Malik, kepada As-Sauri, kepada Al-Auza'i, tapi ikutilah, ambillah dari dasar-dasar dasar pengambilan hukum mereka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang bisa kita kaji pagi ini dari saya. Mungkin ada tambahan keterangan dari yang lainnya, dari Pak Swidat, silakan barangkali ada tambahan keterangan. Ya Ustaz, ya. Makasih. Syukran kasira. Jadi ternyata taklid itu kalau kita teliti mendorong kita untuk mencari ilmu dan membaca ya. Iya, tiba ya. Enggak, iya. Karena kan tadi di mana mereka mengambil para ulama itu. Mendorong kita semua, siapapun dia, ini relevan dengan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Iya. Mencari ilmu itu wajib buat muslim. Nah, jadi ibadah taklid itu benar-benar berbeda jauh. Itu aja Ustaz. Ya. Syukur Ustaz. Ya, sama-sama. Ya memang semangatnya ya semangat ilmu, semangat ilmiah. Dari harusnya kita itiba, apalagi ijtihad ya. Itiba lah, kita bicara itiba. Dan mencela sikap taklid, poinnya adalah semangat ilmiah. Jadi semangat ilmiah ini juga yang menyebabkan umat Islam itu pernah ya, menjadi penguasa ratusan tahun ya, bukan ribuan tahun, menjadi penguasa di dunia ini ya, sejak Nabi Muhammad sampai kemudian runtuhnya kekhalifahan Utsmani ya. Nah, ketika kita ini pada posisi jadi taklid buta saja, akhirnya kita terpuruk. Bagaimana kemudian kita bisa bangkit lagi? Ya kita bangkitnya lewat ilmu. Islam bangkit dengan ilmu, pernah berdiri dengan ilmu, maka harus bangkit lagi dengan ilmu. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan lain barangkali dari Bapak Ibu yang online? Ya, silakan Pak Abdul Holik. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ustaz Khairul Fahmi. Saya mau bertanya yang pertama. Jangan banyak-banyak, satu dulu ya. Saya satu dulu ya. Tentang keilmuan apa namanya ya, yang orang pintar gitu ya, yang dikatakan orang pintar.
posisi keilmuan dalam Islam itu tuh bagaimana? Orang pintar itu maksudnya Dukun. dukun atau apa gitu? Ya, kita kan suka minta air atau apa gitu ya. Nah itu kan dari segi keilmiahan ada yang mengatakan itu enggak ilmiah gitu ya. Terus kalau kita mau apa namanya telusuri secara ilmiah juga katanya ada juga yang orang justru membatasi kita untuk lebih dalam apa namanya menelusuri itu katanya ada ranah Allah di situ untuk apa namanya menentukan sesuatu itu bisa sembuh atau enggak gitu. Mohon penjelasan. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan karena ini saya untuk masalah ini awam juga ya. Karena saya bukan orang pintar. Jadi gini, kalau masalah orang pintar ini maksud adalah dukun ya. Dukun ini yang jelas dia tidak diperkenankan ya dalam Islam. Ya, karena apa? Karena yang namanya dukun biasanya mengambil apa namanya keterangannya itu bersekutu dengan jin ya, dengan setan ya. Jin dan setan ini suka mencuri rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia yang ada di langit ya. Jadi posisinya ini dukun ini suka berkerasamanya dengan pencuri gitu. Jadi nggak boleh lah. Nah, kalau yang dimaksud orang pintar ini adalah dukun atau kahin ya. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan man atakahinan fasalahu ansaiin la tukbalu sholatuhum arba'ina lailatan fa in sadaqaha faqad kafaro bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun kemudian dia menanyakan sesuatu dan dia maka sholatnya itu tidak diterima selama 40 hari. Dan dia jika membenarkan perkataan dukun itu maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kaitannya dengan masalah apa namanya perdukunan yang suka meramal-meramal gitu ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan pengobatan ya? Pengobatan. Ya jujur saya kalau masalah pengobatan sih juga kurang tahu ya. Cuma kalau memang pengobatannya ini adalah tibun nabawi ya, itu dibolehkan saja karena dalam riwayat Nabi itu kadang-kadang suka memberikan obat dengan cara membacakan surah Al-Fatihah atau surat-surat Al-Quran ke apa namanya ke air gitu ya. Selagi itu berdasarnya adalah tibun nabawi tidak masalah. Tapi kalau udah macam-macam segala bakar kemenyan dan sebagainya, sebaiknya jangan dipakai. Ya. Saya kira itu saja ya yang saya bisa sukia syar'i ya. Ya. Jujur saja untuk masalah ini saya awam. Yang saya tahu itu aja. Kalau tidak puas ya nggak apa-apa ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, yang jelas kan gini, kalau tetap dalam Islam pengobatan itu diutamakan pengobatan yang sifatnya medis ya. Kalau dia medis ya medis. Tapi memang Rasulullah SAW sendiri mempraktekkan sesuatu yang memang secara medis modern barat itu tidak dilakukan. Seperti ngasih air, tapi ternyata belakangan oleh peneliti dari Jepang itu ternyata air itu bisa menimbulkan efek pengobatan. Jadi akhirnya rasional juga gitu dengan media air itu ya. Ya silakan Pak Suidat. Sedikit tambahan soal kahin tadi ya. Ya silakan. Cukup dibaca kitab Manhajul Istiqomah, dia bernaskah tulisan Arab Melayu. Ya. Karangan Syekh apa namanya Syekh Usman. Ya gimana tuh? Ya. Manhajul Istiqomah itu tentang perkara-perkara bid'ah apa namanya tradisi-tradisi itu tadi kayak datang ke dukun segala macam itu. Iya. Jadi yang beliau
singkat informasinya apa tuh Pak Suidat tentang nanti ada islamisasinya, jangan kedukun dan memang dicela gitu. Iya. Itu nanti saya share ke grup. Baik ya. Saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu. Ya, Kang Iman, punten.